Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Darul Ilmi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu lagi. 2 pekan kalau tidak salah kita tidak bertemu. Ustadzah Khairiyah kemarin yang ngisi di tempat ini, semoga Allah membalas kebaikan beliau dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada panjenengan semuanya. Biasanya sebelum pengajian rame, ini dengaran kok agak sepi panjenengan ini. Apa karena mau disoting? Iya. Biasanya pengajiannya ada guyon sedikit, jadi saya agak tegang ini. Iya, anggap saja normal gitu Mas G. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita kumpul sore hari ini untuk tujuan yang baik di hari yang baik, kelak juga dipertemukan di surga yang paling tinggi bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, tema pengajian masih utuh, tafsir Al-Quran, dan kita sampai pada surat An-Nazi'at ayat yang ke-15 insyaallah. Terakhir kemarin ayat 14, kita insyaallah akan masuk ayat yang ke-15. Tapi sebelum itu
Insya Allah setengah jam untuk tema yang ingin saya sampaikan. Setengah jam lagi baru kita masuk surat An-Nazi'at. Izin untuk tidak masuk tema tafsir Al-Quran dulu. Ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, saya lupa surat apa itu, surat Adz-Dzariyat, mungkin di akhir-akhir surat Adz-Dzariyat Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah peringatan, sesungguhnya nasihat itu manfaat untuk orang yang beriman. Nanti sore insya Allah ba'dal maghrib akan diadakan sidang itsbat, penentuan awal bulan Dzulhijjah. Kenapa kok sidang isbat ini penting? Sebagaimana di Ramadan juga ada sidang isbat. Kalau di Ramadan tujuannya untuk menentukan awal masuk Ramadan. Di akhir Ramadan ada sidang isbat, tujuannya untuk menentukan Idul Fitri, Syawal. Nah sekarang awal Dzulhijjah atau akhir bulan Dzulqa'dah, pemerintah juga melaksanakan sidang isbat. Nanti sore insya Allah, nanti bisa dilihat. Berarti kalau nanti sore pemerintah melaksanakan sidang isbat dan besok diumumkan tanggal 1 apa itu Dzulhijjah, maka nah ini setengah jam ke depan saya ingin sedikit mengingatkan hal-hal yang penting terkait Dzulhijjah. Saudi kapan Saudi? Kalau tidak salah Saudi hari ini. Hari ini. Oke. Berarti kalau Saudi hari ini Idul Adhanya tanggal 16. Kalau hari ini hari apa ini? Ini Jumat, tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saudi sudah mengumumkan bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 16. Berarti Arafah jatuh pada tanggal 15. Berarti hari apa itu? Sabtu Arafah. Idul Adhanya hari Ahad. Oke. Nah, Indonesia nanti sore sidang isbatnya. Kayaknya besok insya Allah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti ibu-ibu ada dua atau ada perbedaan antara Dzulhijjah Indonesia dengan Dzulhijjahnya Arab Saudi. Ini menjadi kasus yang terus gak selesai setiap tahunnya. Sama seperti kalau Idul Fitri mau ikut pemerintah atau mau ikut Muhammadiyah. Wis itu. Kalau Ramadan atau Idul Fitri saya selalu ditanya, ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah. Sama kalau Idul Adha, ikut pemerintah atau ikut Saudi. Jawaban ringkasnya, kalau saya jenengan tanya sama saya, karena kita sekarang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segala berkaitan tentang masalah ibadah, baik itu Ramadan, baik itu Idul Fitri, baik itu Idul Adha, maka kita ikuti hasil ketetapan pemerintah. Berarti otomatis nanti sore kita lihat. Anggap saja besok mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Yang pertama ibu-ibu yang ingin saya sampaikan, bulan Dzulhijjah adalah satu bulan Dzulhijjah adalah satu dari 4 bulan haram.
Satu dari 4 bulan yang haram. Oke. Jumlah bulan ada berapa? 12. Suro, Safar, Mulut, bukan yang itu. Tapi yang Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau Jawanya apa tadi? Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Bodo, Legeno, Besar. Legeno. Sawal ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Suratnya jenengan mau tulis boleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah. Surat At-Taubah ayat 36. Ayat berapa tadi? Oke, leres. Ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan istilah bulan haram. Apa itu? Pertama Dzulhijjah. Kedua Dzulqa'dah, boleh wes. Habis itu Dzulhijjah. Habis itu Muharram. Terakhir jauh sendiri. Apa yang terakhir? Rajab. Iya. Ini bulan istimewa, ibu-ibu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Legeno, Besar, Suro, Rajab. Safar itu Sya'ban. Iya. Ramadan tidak masuk bulan haram. Masuknya tidak masuk bulan haram. Masuknya bulan suci. Jadi 12 bulan kalau mau di bahasa Jawanya ponto-ponto. Apa ponto-ponto itu di grup-grup kan, dipisah-pisah, dikelompok-kelompokkan. Dari 12 bulan yang ada, bulan yang paling afdol itu adalah Ramadan. Habis Ramadan, nah ini 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Paham? Nggih. Nggih. Ampun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Kemudian berarti ibu-ibu besok kita mulai akan masuk bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah haramkan. Kata para ulama, ketika seseorang beribadah di waktu yang mulia atau di tempat yang mulia, maka secara otomatis seluruh amalnya akan dilipat gandakan. Sudah itu kaidah. Kalau seorang hamba ibadah di tempat yang mulia, contohnya mana? Masjid, jangan jauh-jauh dulu. Ngaji di rumah sama ngaji di masjid, mulia mana? Di masjid, jelas. Ngaji di Masjid Kauman dengan ngaji di Masjidil Haram, jelas mana mulianya? Ya jelas Masjidil Haram.
ngaji di Masjid Kauman sama Masjid Al Ihsan Kraton sama, nggak ada bedanya karena sama-sama masjid. Kalau langgar gimana? Sama, musola atau masjid atau langgar atau surau sama. Apanya? Oh, kalau ibu-ibu gimana Ustadz kalau nggak ke masjid? Khusus bagi ibu-ibu yang paling afdol adalah di rumah. Khusus bagi ibu-ibu, kamar lebih afdol daripada rumah. Jerone kamar enten kamar malih, maka niku lebih afdol daripada kamar. Delusep, semakin delusep seorang perempuan semakin baik. Oke, sampun? Lanjut. Oke, Ustadz, kalau masjidnya di samping rumah, kemudian nggak perlu yak-yakan ke masjid naik motor jauh-jauh gitu misalkan, masjidnya samping rumah, wah masjidnya AC, adem, karpetnya empuk, jamaahnya banyak. Jadi kadang kalau orang banyak jamaah, akhirnya semangatnya tentu berbeda dengan sendirian. Bagaimana Ustadz? Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Jenengan dapat pahala seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Sholat berjamaah di masjid lebih baik 27 kali lipat daripada sholat sendirian di rumah. Jika masih punya pasangan, minta izin dulu sama pasangan masing-masing. Jika sudah tidak punya, bebas. Sak karepe. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Ibu-ibu mohon maaf. Amalan jika dilakukan di waktu yang mulia atau di tempat yang mulia, secara otomatis pahalanya akan berlipat. Kebalikannya, dosa yang dilakukan di waktu yang mulia atau di tempat yang mulia, secara otomatis dosanya akan berlipat. Berarti dosa yang dilakukan di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dosanya berlipat ganda. Berapa perlipatannya? Wallahu a'lam. Kenapa kok berlipat? Karena seorang hamba melakukan di tempat yang Allah muliakan, makanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya yang menjadikan Dzulhijjah semakin istimewa, yang menjadikan Dzulhijjah semakin istimewa, saya selalu sampaikan di awal-awal Dzulhijjah. Sekedap Bu, monggo diunjuk rien panjenengan Bu pilih badhe unjuk, ini persediaannya banyak sekali, Masya Allah, kayak dodolan ini dalam. Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Sampun? Kalau mau ditulis ya boleh, nggak ditulis juga enggak apa-apa. Sambil nulis saya izin minum dulu, Bu. Bismillah.
Sudah? Oke, saya lanjutkan. Lihat, satu tahun itu kalau hitungan Masehi, kalender Masehi kurang lebih ada berapa hari? 365 hari. Kalau hitungan Hijriyah kurang lebih lah ya, 360 hari. Bapak Ibu, 360 hari besok, kalau besok Zulhijjah berarti besok hari apa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini hari terbaik dari 360 hari yang ada. Kalau kemarin Ramadan kita melewatkan 10 hari terakhir Ramadan, maka jangan sampai meninggalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Dan ini lebih penak, karena sisi afdolnya adalah waktu siang, bukan waktu malam. Tapi kalau Ramadan, sisi afdolnya adalah malam. Dan wajarnya manusia kalau malam itu ngantuk, istirahat. Tapi di Ramadan disuruh untuk dipacu melek sampai subuh kalau bisa, iktikaf dan seterusnya. Kalau kemarin mungkin les-lesan, angel, lah ini mungkin kesempatan terbaik karena waktunya siang, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Otomatis kesempatan untuk memaksimalkan ibadah lebih mudah daripada mengerjakan dan memaksimalkan ibadah di waktu malam hari. Seperti apa Ustaz pahalanya? Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih banyak beliau menyampaikan, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang menandingi afdolnya, tidak ada amalan yang mengalahkan istimewanya. Sahabat Nabi Muhammad itu sudah paham amal terbaik dalam syariat Islam ini adalah jihad. Amal tertinggi, sudah nggak ada amal yang paling mentok daripada jihad. Ditambah ikut jihad plus meninggal mati syahid, ini nggak ada yang bisa menandingi. Tapi Nabi Muhammad ketika masuk bulan Dzulhijjah, beliau menyampaikan tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akhirnya ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai jihad pun kalah? Jihad kalah ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad, nggih leres, jihad juga kalah. Kecuali orang yang berjihad bawa badan dan bawa harta. Ada orang jihad nggak punya duit tapi punya raga, berangkat pakai raganya. Ada orang yang raganya sakit, uzur nggak bisa berangkat jihad tapi dia punya harta. Tapi kata Nabi Muhammad, amalan di bulan Dzulhijjah apapun bentuknya, Nabi Muhammad tidak menyebutkan spesifik amal tertentu. Nabi Muhammad menyebutkan amal secara umum. Berarti amal apa saja, dereskah, dzikirkah, sodakohkah, sholatkah, pokoknya amal apa saja. Puasakah, senyumkah sama orang, tapi sama orang ya, jangan sendiri. Apa saja itu lebih afdal, lebih Allah cintai daripada amalan yang dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah. Sampai jihad kalah? Jawaban Nabi Muhammad, iya, jihad pun juga kalah, kecuali orang yang jihad bawa raga dan bawa harta, berangkat dua-duanya, nggak pulang dua-duanya, mati duit entek wis bar, tamat, sudah. Tapi kalau berangkat jihad duit entek, raganya pulang, tetap kalah sama Dzulhijjah. Berangkat jihad raganya meninggal, duitnya bali, tetap kalah. Jadi syaratnya yang tidak bisa ditandingi oleh apapun adalah jihad pakai harta, pakai jiwa, dan dua-duanya nggak balik. Itu nggak ada yang bisa menandingi. Tapi ternyata kalau ada orang jihad bawa raga tapi hartanya balik, raganya nggak balik,
tetap amal di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih afdol. Makanya kalau jenengan punya grup keluarga di SMS, le, no, mantu, anak, putu, ngesuk, pol-polan, poso boleh, amal boleh, silahkan bebas. Karena ini luar biasa. Kalau jenengan ngeklik nulisnya gimana, pakai voice note po, enggak apa-apa. Assalamualaikum anak, mantu, putu, kabeh tangi. Ya simbah Pak ngomong tulung rongokke jarene Ustadz, nah bebas terserah jenengan mau pakai apa. Intinya ini luar biasa. Banyak kan jihad saja kalah. Jihad saja kalah. Sekedar baca Quran berarti kalau mau di-compile, mau di apa namanya? Versuskan, apa versuskan itu? Bukan dikolaborasi tapi di kuwi lah pokoknya lah ya nggih. Baca Quran di 10 Dzulhijjah. Versus itu versus ngertos nggih? Iya segitulah pokoknya lah. Jihad dengan harta saja lebih bagus mana? Ini apa ini? A atau B? A. Karena yang kedua jihad hanya dengan harta tok, jiwanya pulang karena nggak apa namanya, nggak meninggal mati syahid. Cuman sekedar baca Quran, tapi pahalanya luar biasa. Makanya saya sampaikan alhamdulillah pas bareng dengan hari Jumat, besok kemungkinan tanggal 1, maka jangan sampai dilewatkan. Emans. Nggih. Nggih. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Saking mulianya 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah bersumpah dengannya. Nyanya kira-kira kemana ini? Iya. Saking hebatnya 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah sampai bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa sumpahnya? Wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh, demi 10 hari. Layalin ashr, 10 hari. Kata sebagian besar para ulama tafsir, ayat kedua surat Al-Fajr artinya demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking istimewanya 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah sampai bersumpah. Saking istimewanya 10 hari pertama Dzulhijjah, amal yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah tidak ada yang bisa menandingi kecuali jihad dengan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sama saja, setiap hari sama saja, dan yang lebih tinggi pahalanya nanti tanggal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama saja, tapi yang lebih hebat tanggal 10. Kenapa kok saya sampaikan, kenapa kok Ustadz bilang tanggal 10 lebih hebat? Karena Allah dan Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan hari yang paling afdol di sisi Allah adalah Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti kalau mudahnya, lihat ini, dari 360 hari, maka 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Dari 10 hari diambil 1 hari. Tanggal berapa? 10
Dzulhijjah. Pas bodoh. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam puasanya 9 hari saja. Nanti habis ini saya sebutkan. Sampai sini sampun? Oke. Ustadz, amal apa yang bisa saya lakukan di 10 hari Dzulhijjah? Nanti sampaikan sama anak panjenengan, anak putu, mantu semuanya. Pertama, berarti amal apa saja boleh. Karena Nabi Muhammad mengatakan secara umum, amal soleh apa saja yang dilakukan seorang hamba di 10 hari Dzulhijjah itu lebih Allah cintai daripada amal-amal di luar hari yang lain. Berarti kalau ditanya amal apa Ustadz, jawabannya bebas. Sholat boleh, ngaji boleh, zikir boleh, sedekah boleh, bebas. Dalam waktunya setelah terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ya, dianggap aja itu bahasanya siang dan malam. Bukan dimaknai siang itu ba'da zuhur, bukan, tapi siang itu pokoknya ada matahari, srengenge wis medal. Kalau malam berarti mboten enten srengenge. Iya, limitnya sampai sebelum adzan maghrib atau pas adzan maghrib. Berarti sama dengan kita berdoa di hari Jumat ini. Nggih, leres. Nggih, betul Bu. Maaf. Tadi Pak. Sudah? Oke. Amal kedua yang ditekankan sama Nabi Muhammad, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh mboten enten tiang ten sapura sing nangis, mboten enten. Mulai besok takbiran. Makanya hari raya besar itu suasananya lebih panjang, lebih meriah harusnya. Kalau kayak Idul Fitri ini sudah takbirannya ba'dal maghrib sampai sholat, pulang selesai, nggak ada takbiran. Tapi kalau Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 mau maghrib, 13 dinten. Berarti besok takbiran bebas jenengan sampai tanggal 13 hari tasyrik terakhir 13 dinten gitu. Nggak usah habis sholat, nanti saya akan sebutkan. Oke? Berarti amal yang bisa dilakukan pertama tadi amalan bebas, yang kedua zikir, takbiran. Nah ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melanjutkan tadi, saya ulangi, tidak ada amal soleh yang dikerjakan seorang hamba yang lebih Allah cintai melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Setelah itu Nabi Muhammad memberikan tips, perbanyaklah mengucapkan takbir. Pripun takbir niku ibu-ibu? Allahu Akbar. Perbanyaklah mengucapkan tahlil. Pripun niku tahlil? La ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan tahmid. Pripun niku tahmid? Alhamdulillah. Tadi benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 takbir, tahlil sama tahmid. Oke? Sampai sini, paham? Yang pertama amal bebas. Yang kedua amal takbiran. Bahasanya mudah, takbiran. Takbirannya itu ada 2 macam. Amalan bulan Dzulhijjah. 1 bebas. 2 takbiran. Takbiran ada 2, namanya mutlak sama muqayyad. Apa maning nih Ustaz? Oke, sampun.
Amal pertama bebas, amal kedua takbiran. Takbiran enten kalih, mutlak sama muqayyad. Sampai sini dulu, nulisnya nanti enggak apa-apa. Apa itu mutlak? Mutlak itu seperti sholat sunnah mutlak. Ada yang masih ingat apa pengertian sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak terikat dengan apapun. Sama, takbiran mutlak berarti takbiran yang tidak terikat dengan apapun, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu. Di pasar, di jalan, di masjid, habis sholat, sebelum sholat, takbiran. Mau tidur, bangun tidur, kalau pas ngelindur ya betul napa-napa. Nganti ngelindur, saking seringnya pun bebas. Dalam hati atau diucapkan? Sebenarnya yang lebih afdol diucapkan. Kita akan lihat nih, Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah, Abu Hurairah, mereka semua takbiran. Kalau di pasar takbiran, di jalan takbiran. Seorang tabi'in namanya Maimun bin Mihran, Maimun mengatakan, saya mendapati sahabat-sahabat Nabi, mereka takbiran sampai suaranya itu bergema di kota Madinah. Berarti takbirannya semuanya takbiran, Allahu Akbar, semuanya takbiran sampai suaranya bergema di kota Madinah. Habis itu kata Maimun bin Mihran, setelah itu generasi sahabat meninggal, manusia mulai meninggalkan kebiasaan ini. Dan ternyata benar sampai sekarang sudah. Malah kalau ada orang takbiran, ya, urung bodoh wis takbiran. Malah kalau ada orang takbiran, yang nggak takbiran ketun. Ketun gitu. Kalau dulu ketunnya karena banyaknya orang takbiran. Kalau sekarang kalau ada orang takbiran, ketun. Ketun itu apa ya? Heran. Ketun itu kalau di Solo gelo. Ya berarti heran sudah. Ya Allah. Gumun, ya kurang lebih semakna dengan itu. Oke. Kapan itu? Bebas. Tadi namanya takbir mutlak, tidak terikat waktu, tidak terikat oleh tempat. Nah yang kedua, kalau ini dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah, saya singkat aja Dzulhijjah biar cepat. Oke. Nah kalau muqayyad kebalikannya mutlak. Kalau mutlak adalah takbiran yang tidak terikat oleh sesuatu, otomatis kalau muqayyad adalah takbiran yang terikat. Terikat dengan apa? Dengan sholat. Sholat, SHOLAT. Takbiran yang terikat dengan sholat. Apa maksudnya Ustadz? Kalau ini takbir mutlak, ini dimulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kapan? Karena terikat dengan sholat, bacanya habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali juga boleh. Oke? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah dulu, Astagfirullah, Astagfirullah. Habis itu takbiran. Oke, itu namanya takbiran muqayyad. Kalau mutlak bebas, nggak ada akatan apapun. Nggih, monggo Ibu. Iya. Boleh, mulai besok habis sholat takbiran boleh. Pertanyaan Ibu tadi, Ustadz besok
Habis sholat subuh saya takbiran, boleh apa enggak? Boleh. Enggak usah nunggu besok. Nanti ba'dal maghrib, kalau pemerintah mengumumkan besok 1 Dzulhijjah, mulai takbiran. Karena kalender hijriyah itu bukan dihitung dari matahari terbit, tapi dihitung dari maghrib, terbenamnya matahari dan munculnya bulan. Berarti tanggal 1 bukan dihitung besok, tapi tanggal 1 dihitung ba'dal maghrib. Iya. Ini yang muqayyad, yang habis sholat. Kalau yang mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Nggih. Boleh, enggak apa-apa. Ya berarti jenengan jangan buat habis sholat tok. Habis sholat, pak jahit, masak, nyapu. Iya, boleh seperti itu. Di jalan, di pasar, dalam. Iya. Kenapa saya tulisnya tanggal 10? Berarti jangan dianggap pagi tanggal 10. Berarti tanggal 10, tanggal 9 maghrib. Iya. Karena hitungannya adalah Dzulhijjah. Berarti kalau hitungannya Masehi bukan tanggal 10, tapi tanggal 9 maghrib. Iya. Oke, sampun. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Tante Nuno. Ini takbiran yang hanya di Dzulhijjah. Tapi kalau Idul Fitri ba'dal maghrib sampai sholat Idul Fitri. Setelah itu selesai. Kalau Idul Adha lebih panjang. Jadi apa namanya? Hawanya Rioyo itu lebih panjang ketimbang Idul Fitri. Makanya namanya bodoh besar. Ya. Sampun, enten pertanyaan malih? J. Mboten? Nggih, lanjut. Amalan yang ketiga. Paham nggih? Kalau mutlak itu bebas. Jenengan tasik masak, monggo. Tasik nyapu, monggo. Baditen pengajian, maos Quran, monggo. Baditen masjid, monggo, bebas. Oke. Sekarang yang ketiga, puasa. Ternyata lebih, mohon maaf. Penting ini, iya betul, biar besok jenengan bisa maksimal. Dalam? Betul. Ini aja nggih. Oke, siap. Apa ini tadi? Puasa. Ibu-ibu, puasa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Ustadz yang bisa saya lakukan? Yang paling penting, ini level terendah. Level terendah. Tanggal 9 tok. Itu terendah. Paling ndek-ndekan. Iya, 9 tok. Wis kalau jenengan nggak mau puasa di Dzulhijjah, ya wis mboten napa-napa, tapi minimal tanggal 9 jangan ditinggalkan. Itu paling rendah sudah. Iya, kan orang itu ibu-ibu, manusia itu beda-beda. Dalam masalah ketampanan, kecantikan macam-macam. Enten sing mancung, enten sing mancunge mlebet. Nggih. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu manusia.
Akhlak juga sama. Ada orang yang mudah memaafkan, tapi ada orang yang susah untuk memaafkan. Ada orang yang guyonane juwet, nggak marah-marah, tapi ada orang yang kesenggol siti jengkelan, ora kenanan. Macam-macam. Sama sebagaimana ketampanan manusia macam-macam dan akhlak manusia beda-beda, maka kecondongan dalam ibadah juga beda-beda. Ada orang yang Allah condongkan kalau puasa sregep, tapi kalau sholat malam malas. Ada orang yang condongnya sholat malamnya sregep, tapi kalau puasa ora kuat, ngelihan. Ada orang yang sregep untuk pengajian kemana-mana, tapi puasanya malas. Macam-macam beda-beda. Nah, di sini pelajarannya jangan pernah melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Kacamata kita, kacamata senang puasa, maka jangan menuduh orang yang nggak senang puasa dengan oh keset sampean. Jangan, karena kacamata dia kacamata sholat malam dan kita nggak biasa sholat malam. Dewe, adem. Kalau orang seperti ini adem. Ayo sing ngaji, ngundisi. Ya mungkin memang dia kalau suruh ngaji berat, nggak usah aduh keset sampai neratau ngaji mbok koyo aku sih sregep ngaji, bahaya. Oke, bahaya. Berarti mengunggulkan diri sendiri dan menganggap orang lain. Oke, kenapa saya sampaikan demikian tadi? Karena bisa jadi untuk puasa sebagian ibu-ibu bisa jadi ada yang berat. Minimal kalau berat puasa yo jangan sampai meninggalkan puasa tanggal 9 atau yang dikenal dengan puasa Arafah. Pahalanya dihapuskan dosa tahun lalu dan dihapuskan dosa yang akan. Oke. Dosa apa Ustadz yang dihapuskan? Yang pertama kali dihapuskan dosa kecil. Kalau dilalah orangnya itu nggak punya dosa kecil, punyanya dosa besar, maka puasa Arafah tidak menghilangkan dosa besar, tapi mengurangi kadar kebesaran dosa itu. Ngelong, iya. Sing mau nih karena puasa Arafah dosa besarnya 100% jadi 10%, jadi 20% gitu, dikurangi kebesaran dosa besarnya. Oke, itu puasa Arafah. Berarti minimal jangan sampai meninggalkan puasa Arafah tanggal 9. Kalau yang mau puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Tidak mengatakan tidak boleh, cuman makruh. Sebabnya tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi Muhammad melakukan itu. Tapi kalau mau melaksanakan nggak apa-apa. Kalau nggak berturut-turut boleh. Orang Pekalongan bilangnya susuk. Surup berarti turah sakit. Berarti misalkan saya mau milihnya Senin Kamis aja, ya enggak apa-apa. Berarti Senin pas tanggal 3. Senin, Kamis, tanggal 9. Berarti saya puasa rentang 9 hari itu saya puasanya 3 hari. Senin, Kamis plus tanggal 9. Atau mau ya bebas, pokoknya bebas. Lebih baik diperbanyak. Kalau pendapat saya, silahkan perbanyak melaksanakan ibadah puasa. Bisa full ya monggo, nggak bisa ya sudah istirahat dulu sebentar, besok nggak puasa dulu ya, pingin masak sing enak, nggak apa-apa, boleh monggo. Apalagi dikirim ke Bojong ya boleh aja. Ya puasa boleh, nggak apa-apa. Kalau bisa, tidak ada sebaiknya sebenarnya, bebas aja. Yang penting perbanyak ibadah puasa 1 sampai 9, tidak apa-apa. Mau ambil awal akhir 1 dan 9 ya tidak apa-apa. Atau Senin Kamis Songo boleh.
Ada bagi pendapat yang mengatakan 1 sampai 9 itu ternyata ada hadisnya. Salah satu istri Nabi Muhammad, tapi tidak disebutin istri siapa itu. Salah satu istri Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad berpuasa tis'a ayyam Dzulhijjah, 9 hari bulan Dzulhijjah. Salah satu istri beliau menuturkan bahwa Nabi Muhammad pernah puasa 9 hari bulan Dzulhijjah, 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka dari sini, dari hadis ini mereka mengatakan boleh. Sunnah bagi yang memandang hadis ini sahih. Tapi bagi yang memandang hadis ini tidak sahih, makruh. Tinggal bagaimana cara memandang. Maka seperti inilah dalam ilmu fikih. Kenapa kok Ustadz A bilangnya boleh, Ustadz B bilangnya tidak boleh? Karena menilai satu hadis. Hadis bagi saya ini tidak kuat, tapi bagi orang lain hadisnya kuat. Ya sudah, karena saya tidak kuat, saya nggak pakai hadis ini. Tapi bagi dia hadisnya kuat, dia pakai hadis itu. Otomatis seakan-akan berlawanan. Bagi saya sunnah, bagi orang lain hukumnya adalah makruh. Puasa tarwiyah tidak ada hadisnya. Yang khusus membahas puasa tarwiyah tidak ada. J. Ustadz, boleh tidak Ustadz? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jawabannya boleh. Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang biasa diucapkan oleh saya dan seluruh para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi Muhammad, ucapan yang biasa diucapkan saya dan seluruh para nabi, ya tadi zikir tersebut. Jadi jawabannya boleh. Sami-sami. Oke, Ustadz, takbiran tadi la Allahu Akbar dengan sholawat, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama adalah takbiran selain di hari Jumuah. Kalau pas bertepatan dengan Jumuah, maka sholawat yang lebih dibanyakkan. Karena Nabi Muhammad menyampaikan, perbanyaklah mengucapkan sholawat di setiap hari Jumuah. Seperti itu. Jumuah. Iya. Ada lagi? Sudah selesai. Oke, selanjutnya. Selain puasa, nyembelih hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Yang afdolnya tanggal 10. Karena bertepatan dengan hari terbaik di sisi Allah Ta'ala. Iya, tanggal 10. Boleh kalau jawabannya boleh, boleh tanggal 11, 12, 13 boleh. Cuman yang lebih afdal adalah tanggal 10 Dzulhijjah. 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tapi 10-nya ba'dal sholat. Kalau sebelum sholat nyembelihnya sah, cuman itu tidak dikatakan sebagai hewan sesembelihan. Sampun? Oke, alhamdulillah selesai. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Monggo Bu Ani. Kalau misalnya kurban, misalnya anak saya kurban, aku menamakan saya. Saya sudah masuk kurban. Oke, Ustadz, anak saya korban, tapi di atas namakan saya. Berarti nanti pas nyembelih, Bismillah. Ini dari Bu Ani, ini dari Allah, untuk Allah atas nama
Bu Ani misalkan, maka ya jenengan dihitung berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.